Anda masih punya banyak kesempatan untuk berdoa. Karena di dalam Tuhan yang kita sembah, kita menjadi punya tujuan. Supaya hidup ini keren, gak ngebosenin. Yang pertama, kita harus punya kerinduan. Salah satu kerinduan yang perlu kita maintain, kita perlu jaga, kita perlu rawat adalah setia beribadah. Even me, semakin hari saya belajar tuh semakin mau rindu, semakin lapar akan Tuhan. Karena saya tahu semuanya bisa kita peroleh, semua bisa kita dapatkan. Tapi kalau waktunya sudah tiba, dan waktu itu bukan punya kita, punya Tuhan. Amin. Hidup kita perlu Tuhan lebih dari sebelum-sebelumnya. Dan saya yakin kalau kita bisa datang sore ini, gak kebetulan saya gak akan lama. Tapi saya percaya pengurapan bahkan hadirat Tuhan akan membantu kehidupan masa muda kita. Gak perlu nanti, gak perlu tunggu lama. Tapi jika kita percaya, dari sekarang kita bisa merasakan Tuhan begitu dekat sama kita. Kita bisa merasakan Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Karena kalau boleh jujur, yes, kita ada di 2024 tahun yang baru, tetapi rasanya gak semuanya juga baru ikut dengan kita. Dan kita juga kalau boleh jujur, rasanya kehidupan masa muda kita walaupun tahun baru 2024, tapi kayaknya rasanya sama-sama aja. Dan kehidupan ini gak semua baik-baik aja. Tapi kita percaya, kita tahu kita punya Tuhan yang keren. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita rayakan. Itu sebabnya ibadah kita berbeda. Antusiasmenya, energinya different. Karena kita seneng. Kita gak perlu tunggu lama dulu untuk mengenal Tuhan, belajar mengasihi Tuhan. Tapi kita berterima kasih. Kita punya gereja lokal. Kita punya gereja GSJS di TP ini. Yang begitu peduli. Yang begitu memperhatikan kepada generasi. Dan suka atau enggak, kita harus peduli sama generasi kita. Karena penduduk bumi ini lebih dari 70% itu adalah generasi muda. Sehingga kalau kita mau melihat bumi ini baik, kalau kita mau melihat bumi ini berkemenangan dan diberkati, kitalah generasi muda di sini di GSJSTP yang harus lebih dulu peduli. Yang harus lebih dulu percaya bahwa generasi kita bukan yang biasa-biasa, tetapi generasi muda kita itu keren. Bisa sama-sama katakan keren? Tengok kiri kananmu, bilang generasi kita keren banget. Itu sebabnya saya mau beri judul firman Tuhan di pertama di youth service di sini. Judulnya adalah hidup harus keren, kalau enggak ngebosenin. 2024 harus keren, kalau enggak ngebosenin. Berikan tepuk tangan buat teman-teman GSJS di TP ini yang ibadahnya emang keren. Bener gak? Semua worshipersnya juga keren. Jadi gak ada salahnya sore ini kasih dong apresiasi buat teman-teman yang dari tadi melayani kita semua, yang kelihatan dan gak kelihatan di belakang sana. Kita kalau gak kompak, ya pasti gak seru. Gak peduli seberapa banyak bangku yang masih kosong karena tentunya harus disediakan untuk minggu besok. Tapi no matter seberapa banyak ruangan yang mungkin kelihatannya kosong, hening. Tapi dunia udah membuktikan kebangkitan seringkali gak dimulai dari orang yang banyak. Kebangkitan seringkali gak dimulai dari kepenuhan. Tapi kebangkitan seringkali dimulai dari rasa percaya dan rasa ingin bahwa sesuatu itu bisa terjadi. Itulah kenapa kita harus percaya bahwa kita harus keren. Generasi kita harus keren. Masa muda kita harus keren. Kalau enggak ngebosenin. Nah, firman Tuhan bilang apa? Coba kita lihat sama-sama dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 17. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ke 17. Saya baca yang genap 14, nanti teman-teman tolong baca yang ganjil. Dengan suara yang keras, dengan penuh semangat. Kita bilang begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15 tolong dengan suara yang paling keren. 2, 3.
Yes, itu keren banget suaranya. By the way, kudus, kata kudus itu aslinya tahu gak sih artinya apa? Dalam terjemahan aslinya kata kudus itu artinya dikhususkan. Sederhana kan? Dikhususkan. So jadi artinya kalau emang mau keren, keren itu artinya berbeda kan? Gak sama dengan kesamaan pada umumnya. Artinya something different. Dikhususkan, be different. Dan gak ada salahnya untuk menjadi khusus, gak ada salahnya untuk menjadi berbeda. Karena kita punya Tuhan yang memang mau kita semua menjadi bintang-bintangnya. Makanya benar yang tadi Anda semua baca. Kita emang diminta menjadi khusus. Karena yang memanggil kita juga sangat khusus. Gak ada nama yang lebih hebat dari nama Yesus. Dari tadi Anda tuh berdoa kan, tadi saya ajak Anda berdoa buat keluarga, buat orang tua kan. Dengar baik ya. Apapun dari tadi Anda lagi berdoa buat orang tua, buat keluarga, buat kakak adik, dengar baik. Doamu didengar Tuhan lagi. Dan dijawab Tuhan. Percaya nggak? Saya ingin katakan dengan iman. Semua yang hadir hari ini, Anda masih punya banyak kesempatan untuk berdoa. Dan Anda akan terkaget-kaget loh. Kalau Anda pikir 2023 kemarin banyak yang nggak sesuai, banyak yang nggak bisa Anda bayangkan. Kalau kita anak Tuhan, bedanya adalah even kita bisa melihat apa yang orang lain belum lihat. Bahkan kita bisa percaya yang orang lain belum yakin. Makanya orang Kristen memang kita dari muda belajarnya, dilatihnya adalah hidup oleh karena iman. Percaya bukan karena melihat, tapi karena kita percaya kita punya Tuhan yang hidup dan Dia telah menjadi firman. Dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan ayat 16 katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Coba Anda baca sekali lagi ayat yang ke-17 sama-sama dengan suara yang paling keren. 2, 3. Bahasa sederhananya hidup dalam ketakutan itu artinya begini. Ada awareness. Ada rasa kesadaran bahwa yes, aku hidup dalam dunia, tapi selagi dari muda aku kenal Tuhan Yesus dan aku punya gereja lokal di sini. No, aku mau belajar, aku tetap semakin hari bertambah, semakin setia dengan kehidupan yang keren ini. Sebabnya generasi muda GSJS Youth TP ini, jangan tinggalkan atau tidak datang selagi masih bisa beribadah hari Sabtu. Karena ada saat, ada waktunya Anda mau lagi, nggak bisa. Sebenarnya 1 minggu terakhir ini 10 hari ini, saya kehilangan seorang sahabat. Dia salah satu kolektor sneakers terbanyak di Indonesia. Jadi dia ada banyak di YouTube ya, kalau Anda lihat. Dia salah satu kolektor Lego, mainan toys terbanyak. Baru mau buat museum. Jadi dia lagi hype-hypenya. Punya kemampuan untuk mengkoleksi setiap hobi yang dia mau. Tapi waktu kehidupannya, batasnya dari Tuhan sudah selesai. The only child. Grandmanya masih ada, the only grandchild. But the time is done. Heart attack atau serangan jantung. Even dia punya mainan yang figur-figur yang tinggi-tinggi 1 meter itu, yang 2 meter itu. Di order itu masih on the way, belum nyampe. Tapi kalau waktunya sudah selesai, Anda bisa punya semuanya. Tapi kalau
sudah selesai. Anda maupun menikmati, sudah tidak bisa. Itulah kenapa kita mau jadi anak muda yang keren, gak ngebosenin. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang hidup. Karena di dalam Tuhan yang kita sembah, kita menjadi punya tujuan. Itulah kenapa yang pertama, supaya hidup ini keren gak ngebosenin. Yang pertama, kita harus punya kerinduan. Bisa katakan sama-sama dengan saya, kerinduan. Buat kita generasi muda, GSJS Youth di sini, salah satu kerinduan yang perlu kita maintain, kita perlu jaga, kita perlu rawat adalah setia beribadah. Setia datang ke gereja. No matter what, selagi masih bisa ada waktu, selagi masih ada punya teman, selagi masih diajak, diundang, Sabtu atau Minggu, just say yes and come. Even me, Anda lihat saya mengembalakan gereja lokal di Jakarta. Even me, semakin hari saya belajar tuh semakin mau rindu, semakin lapar akan Tuhan. Karena saya tahu semuanya bisa kita peroleh, semua bisa kita dapatkan. Tapi kalau waktunya sudah tiba, dan waktu itu bukan punya kita, punya Tuhan. Amin. Gak ada yang tahu. Tapi sebagai orang beriman kita mau bilang, 2024 emang belum panjang. Tapi bersama Tuhan kita bisa keren dari awal, kita bisa keren dari sekarang, dan kita bisa melihat masa depan hidup di masa muda kita tahun ini pasti luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu sebabnya kita harus punya kerinduan. Jangan sampai gak punya kerinduan. Segala sesuatu yang baik, yang bagus, kalau gak dirawat, kalau gak dijaga akan hilang dengan sendirinya. Sederhananya begitu. Itulah kenapa hidup ini gak bisa cuma mau aja ngalir seadanya, gak bisa. Hidup ini harus punya prioritas. Amin. Hidup ini harus punya perencanaan. Bahkan bukan hanya prioritas, bukan hanya perencanaan. Karena perencanaan tanpa dilakukan gak dapat apa-apa. Perencanaan pun harus mulai melangkah, harus mulai bertindak. Tapi bertindak pun kalau gak konsisten, kalau gak disiplin, akan berantakan juga. Betul gak? Jadi sebenarnya emang kalau mau keren, susah atau gampang? Susah. Tapi kalau bersama-sama kita lakukan, pasti enjoy. No matter berapa banyak kursi yang kosong, tapi kalau kita dari tadi mengikuti ibadah ini sampai selesai, seru. Gesture body language kita percaya, no way, selama aku masih bisa memuji Tuhan, selama aku masih bisa bertepuk tangan, selama aku masih bisa loncat-loncat, saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Itu keren habis. Itu rasanya, bukan cuma kita, rasanya suasana ini juga keren-keren aja. Kenapa? Karena kita dipanggil khusus, kudus, menjadi berbeda. Gak perlu nunggu orang lain, gak perlu tunggu keadaan. No. Semua dimulai dari kamu. Tengok kiri kananmu, kalau mau keren mulai dari kamu. Kasih tahu kalau mau keren mulai dari kamu. Kalau mau berbeda mulai dari kamu. So punya kerinduan. Karena Tuhan udah ajak. Saudara, firman yang kita baca dalam 1 Petrus itu ditulis oleh Rasul Petrus sendiri. Surat itu ditulis dikhususkan kepada jemaat di Asia Kecil. Nah, jemaat di Asia Kecil itu terkenalnya adalah jemaat yang disebut umat pilihan Tuhan. Itulah kenapa pada 1 Petrus 2 dikatakan, dialah umat pilihan, imamat yang rajani. Umat pilihannya Tuhan. Petrus menguatkan mereka untuk bertahan, untuk tidak goyah, supaya tetap ikut ajaran-ajaran Yesus. Karena mereka juga telah mengikuti bagaimana bukan hanya Yesus mati, tapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. So Petrus terus tulis surat supaya mereka semangat, supaya mereka antusias, supaya mereka gak goyah imannya. Itu sebabnya Petrus bilang, jangan lupa, kamu udah dipanggil, kamu udah dikhususkan. Stay strong, stay cool, tetap keren. Kenapa? Karena kamu akan dilihat orang. Kamu jalan gak sendirian. Orang akan perhatikan hidup kamu.
Makanya untuk keren yang kedua bukan hanya punya kerinduan, tetapi punya kemampuan berpikir. Antara sinful nature and divine nature, alam dosa dan alam kekekalan. Artinya gini, kalau mau keren harus bisa membedakan mana yang baik dan tidak, mana yang berkenan dan tidak. Yang setuju katakan amin. Orang yang paling capek dan membosankan di muka bumi adalah, dengar baik nih, orang yang paling capek dan bakal jadi bosen di muka bumi adalah orang yang setiap kali udah buat keputusan, dia harus revisi ulang keputusannya. Orang yang paling membosankan di kehidupannya adalah orang kalau buat keputusan, tapi dia harus timbang-timbang lagi, dia harus ulang lagi keputusannya, karena dia gak punya kompas moral yang baik. Karena dia gak bisa ngebedain between sinful nature versus divine nature. Jadi setiap kali buat keputusan dia bingung. Apalagi kalau kita gak punya komunitas. Apalagi kalau kita gak punya teman-teman Kristen yang seiman. Apalagi kita gak bisa punya teman yang ngobrol tentang Alkitab, ngobrol tentang Tuhan. Bahkan teman yang berani bilang, bro, dude, you better stop. This is not good for you. Don't worry, you can try it. I can help you. Let me pray for you. So, kalau kita gak punya teman yang, bahkan kalau kita gak mau berlatih dari masa muda kita, no. Saya gak perlu nyoba dulu untuk tahu bahwa itu bagus atau enggak. Because saya ini milik Kristus. Karena waktu saya percaya, waktu saya mengerti, saya tahu Tuhan ada di dalam saya. Dan kalau Tuhan ada di dalam saya yakin hidup saya semakin hari jadi lebih baik. Saya ini waktu SD, dengar baik nih, waktu SD SMP akademik saya jelek banget. Saya terkenal pokoknya parah kalau sekolah. Pokoknya akademiknya parah banget. Sampai-sampai semuanya berubah sebenarnya waktu saya udah mulai masuk kelas 3 SMP dan saya mulai rajin baca firman. Dan waktu saya baca Alkitab, di kitab Amsal saya rajin baca, orang tua saya bilang, kamu baca setiap hari satu pasal menurut pasal di Amsal, ikutin tanggal berapa, kamu baca pasal seperti di tanggal yang ada. Dan you know, day by day, one at a time, slowly but sure, saya merasa diri saya bodoh. Lama-lama ditolong Tuhan juga, jadi gak bodoh-bodoh amat. Terus dari gak bodoh-bodoh amat, ya jadi mulai ngerti-ngerti dikit lah. Lama-lama mulai bisa nangkep, bisa mulai framing. Dan akhirnya ya lumayan lah. Melewati banyak perjalanan, tapi saya bersyukur. Saya gak perlu menjadi orang yang rendah diri, tapi saya belajar bagaimana, wow, akhirnya bisa berkeluarga, punya keturunan ilahi, dipercayakan pengembalaan. Bahkan saya bisa mengerti, semakin belajar bahwa emang hidup ini gak bisa lepas dari Tuhan. Jadi kalau saya bisa bicara seperti ini sama saudara, saya ingin katakan, kita perlu Tuhan lebih daripada apapun. Selagi masih masa muda kita bisa terima firman Tuhan, menerima Tuhan, ya udah banyak-banyakin waktu yang ada. Supaya apa? Supaya kita menjadi keren. Karena bisa membedakan, punya kemampuan berpikir. Dan akhirnya kita gak tersesat. Kita gak dibingungkan. Bahkan akhirnya tahu gak, kita datang tiap Sabtu gak bakal sendirian, gak bakal berdua, gak bakal bertiga lagi. Tapi selalu punya kerinduan, aku mau bawa sebanyak-banyaknya teman datang ke sini. Karena setiap kali aku datang ke sini, bukan aku aja diberkati, aku yakin teman-temanku siapapun juga diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau mau keren ini penting banget, punya standar. Bilang dong sama-sama, punya standar. Punya standar. Wah ini tinggi nih. Saya orangnya punya standar. Disiplin. Standarnya tinggi. Tapi kalau mau maju harus begitu. At least harus punya batasan.
punya pola, hidup ini harus punya framing, hidup ini harus punya pattern. Nanti kita belajar, lama-lama belajar. Nanti lama-lama terbiasa. Nah, kalau saya udah, ya mau gak mau kebentuk. Jadi siapa yang harus saya dengar, siapa yang harus saya gak dengar. Apa yang harus saya proses di pikiran saya selama 1 jam, apa yang udah gak boleh lagi. Apa yang boleh saya bawa ke rumah, apa yang boleh tidak boleh saya bawa ke rumah. Apa yang harus saya perlu lakukan dan apa yang tidak perlu saya lakukan. Lama-lama bisa kayak begitu. Saya harus bisa membedakan, bukan hanya yang baik, karena yang baik belum tentu benar. Yang benar pun kalau kebanyakan, jadi gak punya prioritas juga. So, nanti lama-lama kita akan semakin mengerti. Standar gak selalu tentang kecepatan. Standar selalu bicara tentang control. Control. Tapi control nanti lama-lama kalau punya standar nggak bicara tentang controlling, tapi understanding. Understanding nggak akan membuat kita menjadi belagu. Karena understanding kita belajar is always about wisdom. Dan hikmat gak akan pernah membuat kamu jadi Tuhan. Karena hikmat akan selalu membawa kamu kepada kerendahan hati. Itulah kenapa Tuhan bilang, kalau ada orang yang berlakunya gak bagus sama kamu, jangan balas. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. If someone do bad to you, jangan dibalas. No need. But you have to understand. Maybe dia juga gak lagi baik-baik aja. Maybe kosakatanya, kosakata pikirannya lagi gak stabil. Tapi kalaupun kamu benar tapi diperlakukan tidak benar, there is a good news. Kamu punya Tuhan yang gak pernah niat jahat sama kamu. Tapi semua yang kamu alami gak bagus bisa mendatangkan kebaikan yang luar biasa untuk hidup kamu. Jika kamu percaya bahwa Tuhan punya kendali atas semuanya. So teman-teman, punya standar. Itulah kenapa Alkitab bilang 1 Petrus 2, kayaknya gak ada di PowerPoint. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 3 bilang begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Itulah kenapa 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10-nya bilang, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan ayat 10-nya sama-sama kita baca, 2, 3. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. So, guys, youth, Tunjungan Plaza ini, be grateful, be thankful, because we are one family, because we are one community, because we are one church, and we have one God, name above all names. Jesus is our Savior. Kamu berdoa buat keluargamu, for your parents, brother and sister, for your school, for your friends, for your hobby, for your future. Doa-doamu didengar sama Dia. Kamu gak perlu jadi orang lain dulu. Kamu datang, kita datang apa adanya sama Dia. Karena kita tahu, dan Dia juga tahu, kita punya kerinduan. Dia tahu, kita juga tahu. Kita bisa bedakan mana yang kekal dan tidak kekal. Dan yang ketiga, Dia tahu dan kita tahu, kita ini punya standar. Itu sebabnya
Kalau hari ini aku punya kesempatan mengalami kasih Tuhan, standar aku, jangan hanya aku yang dikasihi Tuhan, tapi pakailah hidup masa mudaku supaya teman-temanku juga mendapat kasih sayang dan berkat-berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Have a good Saturday evening. Tuhan memberkati kita semua.